dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Saya Anik Dewinarti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Semarang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemaparan pengajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran dan pendidikan, kedua kata tersebut sering dipakai bersamaan sehingga mengaburkan arti aslinya. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur pendidikan. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada siswa agar dapat mencapai keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidikan seperti halnya petani menuntun tumbuhnya padi dengan mengusahakan kondisi yang terbaik agar tumbuh sesuai kodratnya. Demikian halnya dengan murid. Setiap murid memiliki kodrat dasar masing-masing. Pendidik menuntun tumbuhnya murid sesuai kodrat sehingga dapat mencapai setinggi-tingginya keselamatan dan kebahagiaan dalam tumbuhnya. Dalam memberikan pendidikan, pendidik juga diingatkan bahwa siswa kita adalah unik dan hendaknya didampingi untuk berkembang sesuai dengan alam dan zamannya. Dalam melakukan perubahan, menurut Ki Hajar Dewantara haruslah berdasar pada 3 kerangka. Kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara meliputi 3 hal, yaitu kodrat keadaan, prinsip perubahan, dan apa yang kodrat keadaan terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam, lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman merupakan perubahan dari waktu ke waktu. Adapun prinsip perubahan didasarkan pada asas rekon, yaitu kontinuitas, dilakukan secara terus-menerus, konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris, bersifat terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Yang dirubah menurut Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya, di mana hal ini dapat melatih anak memiliki kesadaran diri yang utuh untuk kemerdekaan dirinya dan juga kemerdekaan orang lain. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid. Pandangan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman dari murid. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, penumbuhan budi pekerti dan berfokus pada proses, bukan hasil. Bagaimana menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Pendidik bersifat amil, menuntun siswa sesuai kodrat alam dan zamannya. Pendidik memilih metode dan strategi pembelajaran yang membuat siswa bahagia, serta pendidik memberi kebebasan pada siswa menemukan sumber belajar seluas-luasnya. Demikian Bapak Ibu pemaparan refleksi saya berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita menjadi guru sesuai dengan filosofi beliau. Sekian dan terima kasih.